Halo Tribuners, udah gak asing ya sama nama Nyi Roro Kidul dan juga Nyi Blorong ya? Dua nama ini sering berseliweran banget dan amat-amat sering bahkan ya, terutama di media lantaran kisah-kisahnya yang bisa dikatakan cukup mistis. Lalu sebenarnya siapa sih itu Nyi Roro Kidul dan juga Nyi Blorong? Apakah mereka berdua ini bersaudara? Nah, pada edisi Tribunnews Style kali ini, Hakim bakal bagi-bagi ke kamu asal-usul dari Nyi Roro Kidul dan juga dari Nyi Blorong. Jadi, singkat cerita, Nyi Roro Kidul itu merupakan mitos yang hidup lama banget dalam ingatan masyarakat Jawa dan juga sangat populer. Bahkan saking populernya di Indonesia itu tidak hanya masyarakat di Pulau Jawa aja yang tahu, bahkan seluruh penjuru pelosok negeri ini tahu tentang mitos Nyi Roro Kidul ini. Nah, Nyi Roro Kidul itu diyakini sebagai penguasa pantai selatan di Pulau Jawa. Selain itu disebut juga bahwa Nyi Roro Kidul itu memiliki hubungan yang sangat erat banget dengan para raja-raja yang ada di Jawa. Konon katanya Tribuners, setiap ada raja di Jawa yang dinobatkan, mereka selalu sekaligus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ternyata ada beberapa versi soal asal-usul Nyi Roro Kidul ini Tribuners. Meskipun populer di budaya Jawa, di masyarakat Jawa, mitos-mitos yang ada di Jawa, konon katanya Nyi Roro Kidul itu berasal dari Sunda. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa Sang Ratu Selatan itu merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran yang juga berpusat di Jawa Barat. Terus juga ada beberapa literasi itu yang menyebutkan kalau Nyi Roro Kidul itu adalah putri dari kerajaan Galuh yang berpusat di Jawa Barat sekitar abad ke-13. Selain itu juga ada lagi yang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul itu keturunan Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan yang berpusat di Jawa Timur. Jadi ada beberapa kisah ya, sumber yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu ada yang berasal dari Jawa Barat, ada juga yang berasal dari Jawa Timur. Ini beberapa literasi yang Hakim dapatkan dari beberapa lansiran gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan keturunan dari Raja Jayabaya dari Kediri. Nah, ini ada lagi nih Tribuners. Terus si Kanjeng Nyi Roro Kidul dan juga Nyi Blorong itu apakah mereka bersaudara atau tidak? Tapi sebelum ngebahas soal itu, Hakim bakal kasih tahu dulu nama dari Nyi Roro Kidul gitu ya. Aslinya namanya siapa sih? Jadi selain nama Nyi Roro Kidul, mungkin kamu juga pernah mendengar nama Kanjeng Ratu Kidul. Apakah mereka itu sama? Jadi Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul itu ternyata berbeda, Tribuners. Dalam masyarakat di Jawa, Kanjeng Ratu Kidul itu adalah ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri. Dalam perkembangannya, masyarakat itu cenderung menyamakan antara Kanjeng Ratu Kidul dan juga Nyi Roro Kidul. Padahal keduanya ini merupakan sosok yang berbeda. Tapi dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ternyata berbeda ya. Di Jawa untuk budaya kejawen itu dikatakan kalau Nyi Roro Kidul itu adalah salah satu bawahan yang sangat setia banget ke Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kalau mengacu pada asal-usul ya Tribuners dari Nyi Roro Kidul yang berasal dari Jawa Barat ini, ternyata dikisahkan juga bahwa Ratu Ayu dari Galuh itu melahirkan seorang putri cantik. Dan saat lahir, sang bayi itu langsung bisa berbicara dan juga mengatakan bahwa dia adalah penguasa pantai selatan. Jadi asal-usulnya kenapa sih Nyi Roro Kidul itu disebut sebagai penguasa atau ratu pantai selatan itu ya ini tadi gitu ya. Selain menguasai pantai selatan, Nyi Roro Kidul itu juga menguasai seluruh lelembut dan juga makhluk halus di tanah Jawa dengan pusatnya di pantai selatan. Setelah mendengar bayi Nyi Roro Kidul itu berkata demikian, Roh Sindula dari Galuh bersabda bahwa cucunya itu tidak akan bersuami untuk menjaga kesuciannya. Roh Sindula itu juga menyebut bahwa cucunya Nyi Roro Kidul itu tadi bisa bersuami kelak hanya jika dikawin oleh raja-raja Islam yang ada di Jawa. Nah, dalam perkembangan politik di Jawa sebelum era kerajaan Mataram Islam Tribuners, itu disebutkan bahwa Panembahan Senopati atau kakek dari Sultan Agung melakukan semedi di pantai selatan Jawa. Hal itu dilakukan untuk memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang.
Nah, konon semedi yang dilakukan Panembah Senopati ini sangat tekun sehingga membuat istana Ratu Pantai Selatan porak-poranda. Ratu Kidul keluar karena tertegun melihat seorang yang gagah tengah bersemedi. Sang ratu pun jatuh hati dan bersimpuh di kaki Panembahan Senopati. Setelah bercinta selama 3 hari 3 malam, akhirnya Ratu Selatan berjanji akan membantu Panembahan Senopati melawan Sultan Pajang dan akhirnya berhasil. Untuk mengenang peristiwa ini, akhirnya Sultan Agung itu membuat tarian bedaya, ya namanya tarian bedaya, itu mengisahkan tentang cinta Panembahan Senopati kepada Ratu Kidul itu tadi. Nah, dalam perkembangannya ternyata tarian itu menjadi tradisi wajib saat penobatan Raja Baru di wilayah Mataram, Yogyakarta maupun Surakarta. Jadi di Yogyakarta dan juga di Solo, kalau misalnya ada penobatan raja yang baru, itu selalu ada tarian wajib. Yang tarian ini tuh bernama tarian bedaya, atau tarian ini lebih bercerita tentang kisah cinta Panembahan Senopati dan juga Ratu Kidul itu tadi. Oke, mungkin itu beberapa hal yang bisa Hakim sampaikan ke kamu semua ya, tentang siapa tuh Nyi Roro Kidul, apakah sama dengan Nyi Blorong atau sama dengan Ratu Kidul. Ternyata berbeda gitu ya. Ini Hakim dapetin kisahnya yang dilansir dari kompas.com, dan kompas.com juga sudah melansir dari berbagai sumber untuk menghasilkan kisah yang cukup menarik seperti ini ya. Oke, apakah kamu tertarik dengan kisah-kisah yang agak-agak mistis, mitos-mitos mistis kayak gini? Barangkali kamu juga boleh request di kolom komentar biar Hakim baca dan Hakim juga riset lagi untuk dibawakan di edisi style berikutnya. Thank you for the time dan selamat menikmati.